Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Olivia Lilon dengan NPM 11122221038. Di sini saya akan membuat video edukasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Keuangan. Dan topik yang akan saya bahas mengenai Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga negara yang bertugas mengatur dan menjaga kestabilan sistem keuangan, terutama melalui pengendalian jumlah uang beredar, kebijakan moneter, serta kelancaran sistem pembayaran. Bank Sentral bukan bank komersial, tetapi lembaga yang mengatur seluruh sistem perbankan dan menjaga kestabilan ekonomi. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI yang merupakan lembaga negara yang independen, artinya tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik dalam pengambilan keputusan, khususnya kebijakan moneter. Kedudukan BI sekarang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 beserta beberapa perubahan hingga Undang-Undang Bank Indonesia yang berlaku saat ini. Sejarah Bank Indonesia. Di era pertama tahun 1828 sampai 1953, Dijavasche Bank atau DJB didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1828, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Dijavasche Bank sebagai bank sirkulasi. DJB bertugas menerbitkan uang gulden, mengatur kredit, dan mendukung sistem ekonomi kolonial. Pada masa penduduk Jepang tahun 1942, fungsi DJB dibatasi dan digantikan oleh Lembaga Keuangan Jepang atau Nanpokai Hatsu Ginko. Setelah Indonesia merdeka, DJB tetap beroperasi tetapi berada di bawah pengawasan pemerintah Indonesia. Tahun 1953, pemerintah Indonesia menasionalisasi DJB menjadi Bank Indonesia. Bank Sentral masih dikuasai kolonial dan belum sepenuhnya mendukung kepentingan Indonesia. Di era kedua, tahun 1953 sampai 1999, Bank Indonesia berdiri. Bank Indonesia menggantikan Dijavasche Bank. Pada tahun 1953, DJB resmi menjadi Bank Indonesia melalui Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. BI menjadi bank sirkulasi, bank pemerintah, dan bank pengembang ekonomi nasional. Pada masa ini, BI masih melakukan banyak kegiatan seperti bank umum, misalnya memberi kredit. Pada tahun 1968, keluar undang-undang baru yang menegaskan kembali fungsi BI sebagai bank sentral. Namun BI belum sepenuhnya independen karena kebijakan moneter banyak mengikuti pemerintah. BI mulai menjadi bank sentral nasional tetapi belum mandiri. Di era ketiga tahun 1999 sampai dengan 2020, Bank Indonesia independen. BI menjadi lembaga independen sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Pada tahun 1999 diterbitkan Undang-Undang Nomor 23/1999 yang membuat BI lembaga independen. Fokus utama BI adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. BI tidak lagi memberi kredit kepada pemerintah. Pada tahun 2004, BI diperkuat dengan tugas baru dalam stabilitas sistem keuangan. Pada tahun 2011, pengawasan perbankan dialihkan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, sehingga BI fokus pada kebijakan moneter dan sistem pembayaran. BI independen dan fokus pada stabilitas ekonomi makro. Di era keempat tahun 2020 sampai sekarang, era kebijakan sistemik dan digital. BI merespon perkembangan ekonomi dan sistem pembayaran. Pada tahun 2020, terbit Undang-Undang P2SK atau 2023 yang memperluas peran BI dalam stabilitas sistem keuangan. BI mengembangkan arsitektur sistem pembayaran, termasuk KRIS, BI Fast, digitalisasi transaksi pemerintah. BI mulai menyiapkan konsep CBDC atau Central Bank Digital Currency, bernama Digital Rupiah. Peran koordinasi BI dengan OJK,
LPS dan pemerintah semakin kuat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Bank Indonesia masuk era digital, memperkuat stabilitas, dan mengembangkan uang digital. Tujuan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan Bank Indonesia terdiri dari dua bagian. Yang pertama, stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Artinya, inflasi harus terkendali. Jika inflasi tinggi, maka daya beli masyarakat turun dan ekonomi terganggu. Yang kedua, stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang negara. Artinya, nilai tukar atau kurs rupiah harus stabil, tidak bergejolak. Ini penting untuk perdagangan, investasi, dan kepercayaan pasar. Tugas dari Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia dibagi menjadi 3 pilar utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Ada beberapa instrumen utama pada kebijakan moneter antara lain. Yang pertama, menetapkan suku bunga acuan atau BI 7DRR. Yang kedua, operasi pasar terbuka atau OPT. Yang ketiga, menetapkan giro wajib minimum atau GWM. Yang keempat, intervensi nilai tukar. Yang kelima, menetapkan kerangka inflasi. Tugas dari Bank Indonesia yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas ini sangat penting karena setiap transaksi ekonomi membutuhkan pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Sistem pembayaran ini seperti pembuluh darah dalam perekonomian. Kalau sistem pembayaran terganggu, maka transaksi ekonomi akan terhambat. Tugas dari Bank Indonesia yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Fungsi ini menugaskan Bank Indonesia untuk memantau kesehatan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya bank tertentu, agar tidak terjadi krisis keuangan seperti krisis 1998. Sejak 2014, pengawasan langsung terhadap bank atau mikroprudensial dipindahkan ke OJK. Tetapi BI tetap memiliki peran penting, yaitu pengawasan makroprudensial. Makroprudensial artinya menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan satu bank saja. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Walau independen, Bank Indonesia bekerja sama erat dengan pemerintah. Bentuk hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah yaitu menyusun sasaran inflasi bersama pemerintah, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Bank Indonesia tidak boleh membiayai defisit APBN secara langsung atau untuk menjaga independensi. Bank Indonesia aktif dalam bekerja sama global. Yang pertama, anggota IMF, BIS, SEACEN, ASEAN, G20. Kerjasama Nilai Tukar Regional atau CMIM, kerjasama sistem pembayaran lintas negara atau Criss Cross dan Border, koordinasi isu moneter internasional. Tujuannya memperkuat stabilitas keuangan domestik dan internasional.